Oke, selamat sore para Bapak dan Ibu. Kita mulai pertemuan kita yang kedua untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelum kita mulai ada pertanyaan untuk mata kuliah pertemuan kita sebelumnya, para Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan ini, para Bapak dan Ibu. Oke, kita mulai ya. Jadi saya harap setiap pertemuan selanjutnya sebelum kita mulai membahas pertemuan yang sedang berjalan, itu silakan disediakan waktu untuk bertanya sesi yang sebelumnya. Jadi ke depannya nanti dipersiapkan ya Bapak Ibu. Itu saya ada berikan bahan melalui grup WA dan juga rekaman videonya ada di link YouTube. Jadi nanti dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya apabila sebelum kita mulai sesi pertamanya. Oke, saya akan tampilkan share ininya, materinya, sebentar ya. Apa sudah bisa tampil materinya di layar Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya untuk pertemuan kita yang kedua ini. Seperti satuan acara perkuliahan yang kemarin, itu sekarang kita memasuki aspek teknis dari studi kelayakan bisnis. Jadi kita mulai dari aspek teknis ya. Itu udah diurus itu ya? Ya udah, Kak. Kakak nggak mungkin mengurus itu. Nanti kemarin begini pula aku mau. Oke. Aspek teknisnya sebelum kita memproduksi atau mengoperasikan suatu usaha atau bisnis. Nggak belajar orang ini, Pak. Coba di apa ya, di silent ini mic-nya karena feedback ke yang lain nanti. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ada dua unsur yang paling utama seperti yang tampil di layar PowerPoint-nya. Itu ada ketepatan lokasi, SDM, tata letak, luas produksi, dan persediaan. Nah, kemudian di dalamnya itu yang paling utama yang harus kita jalankan pertama adalah penentuan lokasi, ya, luas produksi dan tata letaknya. Karena kita nggak mungkin untuk memulai suatu usaha kalau kita nggak mengetahui kita mau diletakkan di mana ini tempat usahanya. Jadi harus betul-betul pertama lokasi tempat kita membuka usaha itu harus kita perhatikan. Nah, kenapa itu yang harus pertama kita perhatikan lebih dulu? Karena di dalam penentuan lokasi itu kita bisa nanti mendapatkan bagaimana kita memperoleh bahan bakunya ya, memperoleh bahan bakunya, transportasinya, tenaga kerja dan pasarnya. Jadi itu dia yang harus kita perhatikan dalam penentuan lokasi tempat usaha. Jangan sampai kita bagus memang tempat usahanya, strategis, tapi ada aspek yang tidak memenuhi, misalnya tenaga kerjanya susah atau tenaga kerjanya mahal.
Nah, jadi di situ nanti kan akan meningkatkan biaya tenaga kerja yang harus kita datangkan dari daerah lain. Jadi tenaga kerja lokal itu harus bisa kita dapatkan sesuai dengan anggaran atau budget yang telah kita rencanakan sebelumnya. Jadi kita harus lihat juga dia pertimbangan daripada lokasi usaha itu, jenis usaha yang akan dijalankan, itu tadi ya sudah dijelaskan. Yang jelas harus dekat dengan pasar atau konsumen, dekat dengan bahan baku, tenaga kerja, sarana prasarana, kemudian pusat pemerintahan, lembaga keuangan, di kawasan industri, kemudian kita bisa dengan gampang melakukan perluasan. Jadi perluasan usaha itu kita gampang melakukannya kalau kita berada dekat dengan unsur-unsur atau aspek tata letak lokasi usaha. Nah, jadi di sini kita bagi dia menjadi 3 untuk penilaian lokasinya. Jadi dia ada satu yang masalah pertimbangan nilai hasilnya. Di sini ada nilai hasilnya itu bagaimana dia dari sisi pasar. Yang jelas untuk mencari nilai dari sisi pasarnya, kita kan akan menjualkan produk tersebut. Jadi kemana kita akan memasarkannya? Kita harus lihat juga bahan baku, ini yang paling utama juga ya. Jadi bahan bakunya itu kita dapatkan dari mana? Sebisa mungkin kita mengalokasikan beberapa wilayah yang akan kita tentukan untuk mencari unsur-unsur ini. Transportasinya juga, tenaga kerjanya. Jadi jangan kita membuat suatu lokasi usaha itu seperti yang saya katakan tadi, sekali lagi dia di tempat yang memang dari sisi biaya murah, tapi dia tidak mempunyai tenaga kerja. Ya. Kemudian dia pertimbangan biaya bahan bakunya, bahan bakar, dan biaya operasi. Nah, selanjutnya dikategorikan yang ketiga ada analisis ekonominya. Nah, ini biasanya akan banyak penghitungan nilai-nilainya ini. Itu dia ada, kita bahas nanti pada akhir pertemuan ini, bagaimana dia menghitung daripada biaya-biaya ini. Jadi ada ketiga unsur ini, kita akan hitung biayanya. Jadi untuk menentukan layak apa tidaknya, tahap pertamanya kita bisa sudah dapat. Nah, seperti kita contohkan ya, kita membuat suatu contoh untuk penilaian hasil nilai ya, yang di sini tadi, yaitu pertimbangan pasar, bahan baku, transportasi kerja. Jadi kita bisa membuat suatu kriteria, apa kriteria yang akan kita cari di lokasi itu. Ini yang paling utama ya, pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan lainnya. Jadi ini kita kategorikan di dalam persentase, apa yang paling utama. Ini biasanya berurut ya, biasa berurut dia. Jadi pertama kita harus mencari tenaga kerjanya, transportasinya, bahan baku, dan pasarnya. Jadi yang nilai yang paling utama, paling besar itu bisa kita buat di pasar. Karena apa? Kita akan menjual atau memproduksi suatu barang yang memang hasil akhirnya akan dipakai. Kecuali kalau kita memproduksi barang itu barang setengah jadi ya. Di mana itu barang setengah jadi? Barang setengah jadi ya suatu bahan yang diperlukan untuk memproduksi barang lain gitu. Misalnya kita pensuplai daripada bahan baku untuk pembuatan sepatu. Ya, jadi kita bukan produsen akhir untuk produksi produk itu. Jadi apa yang bahan baku untuk pembuatan sepatu, misalnya karet atau tapak sepatunya, kita khusus membuat tapak sepatu.
Nah, di situ dia bergeser. Yang seharusnya pasar, ini kita bahan baku menjadi naik ke atas. Gitu ya. Kalau kita membuka usaha bukan menjadi produk akhir yang akan langsung dipakai konsumen. Ini bahan baku akan naik ke atas. Ya, pasarnya menjadi yang kedua. Nah, kemudian kita tentukan seperti di sini ada contohnya, ada 3 lokasi. 3 lokasi itu kita beri contoh, dia satu Deli Serdang, Tanah Karo, dan Langkat. Ya, jadi di sini ini nilai-nilainya kita buat dulu. Di pasar itu banyak, misalnya kemudahannya, persentasenya sampai berapa, itu kita berikan nilainya. Nah, kemudian kita lihat dia mana yang paling tinggi nilainya. Ya, kayak ini kan 100% tadi ya, ini 100%. Jadi kategorinya 40% pasar, 30% bahan baku, transportasi 15%, tenaga kerja 10%, lainnya 5%. Nah, dari kesemua ini, mana yang paling tinggi nilainya? Ini adalah di daerah Deli Serdang. Nah, di daerah Deli Serdang ini, berdasarkan penilaian hasil nilai, maka kita lebih cocok membuka lokasi usaha itu di daerah Deli Serdang. Ya, ini dengan nilai 87. Itu dia melalui lokasi yang ideal. Nah, ada juga dia dengan masuk tadi ke atas, itu perbandingan biaya. Ini pertimbangan biaya-biayanya. Kita hitung lagi dia. Jadi ini kita misalnya untuk memproduksi suatu produk yang akan kita hasilkan, kita tentukan dulu cost-nya. Jadi biaya untuk harga pokok produksinya itu berapa. Jadi kita lihat, kita cari. Di Deli Serdang untuk mendapatkan bahan baku itu berapa? Berapa ininya? Nilainya. Ini bisa aja dalam jutaan atau dalam puluh juta, ratus juta gitu ya. Kemudian ini bahan bakarnya untuk satu periode tertentu. Misalnya kita akan memproduksi 1 bulan lah dulu ya. Kalau kita mau mulai usaha, ini produksi untuk 1 bulan. Nah, kemudian ada biaya operasi, biaya umum, dan lainnya. Ini lainnya nanti tergantung apa keperluan suatu produk itu sehingga hasil akhirnya itu dapat dijual. Apa aja yang diperlukan dari sisi biaya. Ini kan biaya bahan baku jelas yang paling utama ya. Nanti bahan bakunya apa aja, misalnya kita mau produksi sepatu, bahan bakunya apa aja. Nah, kemudian itu pabriknya kan kita harus ada bahan bakar dan listrik, itu kita perlukan. Nah, kita lihat juga, dia di 3 wilayah ini, kos atau biaya per unitnya itu akan mencapai berapa. Ya, jadi misalnya ini kita hasil dari yang tertinggi, hasil daripada yang terendah itu ada di daerah Deli Serdang. Jadi semua aspek daripada kebutuhan pasar dan bahan bakunya ada di sini ya, di dalam perbandingan biaya. Jadi kan ini kan kita akan memproduksi suatu barang dengan memperhatikan biaya atau harga pokok produksinya, pasti harus dengan biaya seminim mungkin tanpa mengurangi unsur-unsur bahan baku ataupun keperluan yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang. Jadi udah bisa ini ya, dari sisi lokasi tadi udah, kemudian ini biaya dari cost, perbandingan biaya ini tadi ya, kita ada 3. Tadi dari pertimbangan penilaian hasilnya udah, biaya-biaya dari sisi biaya udah. Nah, kemudian kita akan coba masuk ke
model-model yang akan diperlukan untuk menghitung dari nilai yang tadi ini ya. Ini sebagian kecil masih ya, karena dia ada biaya sewa, tenaga kerja, macam-macam. Kita coba dia untuk yang dari sisi pertimbangan masalah persediaan. Jadi dia ada economic order quantity, EOQ. Nah, ini salah satunya. Kita bisa dengar kebutuhan lainnya juga bisa kita buat ini ya. Jadi kita jumlah pemesanan optimumnya berapa di suatu daerah itu bisa kita lihat dari EOQ-nya. Jadi EOQ itu adalah suatu pertimbangan yang dianalisis dari pemesanan optimumnya, di mana dia ada pembelian itu dijabarkan pemesanannya dijabarkan dari jumlah pembelian yang dibagi dengan biaya setiap kali pesan dan biaya simpan per tahun. Nah, ini berapa nanti ininya EOQ-nya. Jadi kita seperti kita tadi di wilayah itu dia ada 3 kita buat wilayahnya. Ada Deli Serdang, ada Langkat, dan juga ada Tanah Karo tadi ya. Kita masuk coba ke contohnya. Nah, kita bisa melihat, coba dihitung EOQ-nya jika perusahaan semen PT ABC menggunakan bahan sebesar 5.000 kg per tahun. Jadi bahan bakunya itu dipesan, kebutuhannya itu 5.000 kg per tahun atau 5 ton per tahun. Dengan biaya pemesanannya adalah Rp49.000 setiap kali pembelian. Nah, jadi kita itu kan membeli kan belum tentu langsung habis. Karena apa? Kita kalau setiap kali akan produksi itu kita beli, pasti kita akan melonjak biaya transportasinya. Nah, itu dia untuk economic order quantity. Jadi itu setiap kita ada pemesanan, kenapa dikatakan di sini dimasukkan biaya simpan? Karena kita memperkirakan kesanggupan mesin atau kesanggupan kita untuk memproduksi suatu produk itu per tahun itu dengan bahan bakunya berapa. Jadi kita orderlah sesuai dengan kebutuhan. Jadi dia tidak banyak menumpuk bahan baku di gudang. Karena apa? Kalau terlalu banyak juga menumpuk bahan baku akan meningkatkan biaya simpan. Ini ya. Biaya simpan. Belum lagi bahan baku itu punya umur ekonomis. Jadi dia ada bahan bakunya kalau dia terlalu lama disimpan misalnya dia akan rusak. Dia akan rusak atau berkurang kualitasnya. Jadi itu kita perhitungkan, jangan sampai kita memang benar kita tumpuk misalnya sampai 2 tahun. Tapi kalau umur ekonomis daripada bahan baku itu tidak sampai 2 tahun, akan terjadi kerusakan. Berarti nanti kita bahan baku itu akan dibuang. Kan rugi jadinya ya. Nah, itu dia, kita harus melihat, kita hitung dulu dia kapasitas mesin kita memproduksi setahun itu berapa, kemudian kita tentukan berapa yang akan dipesan setiap kali pesan, dan kemudian biaya simpannya berapa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada lagi dia pengaruh diskon terhadap EOQ. Nah, jadi ini tadi EOQ-nya. Kita kan tadi ada berpengaruh ke biaya simpan tadi ya. Nah, ini kita lihat juga biaya diskon yang didapat dari setiap pemesanan. Nah, jadi jangan kita memesan karena kita mendapat diskon untuk pembelian produk tersebut, lantas kita
membeli atau menyimpan bahan bakunya sampai sebanyak-banyak mungkin gitu. Jadi itu tidak baik juga. Karena apa? Sekali lagi, setiap bahan baku itu ada umur ekonomisnya. Jadi dia sama seperti kita mengkonsumsi obat ya. Jadi kita beli obat di warung ataupun apotek, itu kan ada expired date-nya. Nah, di expired date itu kita nggak mungkin untuk mengkonsumsi lagi. Itu akan membahayakan. Nah, juga di produksi suatu produk itu kita nggak mungkin untuk menyimpan terlalu banyak dan mempergunakan yang sudah tidak ada umur ekonomisnya lagi. Kenapa? Nanti pada saat produk yang kita jual itu ada cacatnya, berarti tidak akan laku di pasaran. Jadi harus dipertimbangkan juga tadi yang pertama tadi kita lihat dengan pemesanan dan biaya simpannya berapa, kemudian kita perhatikan juga diskon. Karena ini terutama Pak ini ya, bagi kita tidak laki-laki atau perempuan, semua pelaku ekonomi pasti sangat tergiur dengan diskon. Betul ya Bu ya? Sangat tergiur dengan diskon, jadi tanpa memperdulikan kita perlu apa tidak barang tersebut, atau masih adakah barang tersebut yang kita punya, karena tergiur dengan diskon-diskon atau flash sale biasanya ini ya, di online shop begitu, flash sale katanya. Dia dibeli terus, tapi ujung-ujungnya apa? Itu menjadi pengeluaran yang tidak berguna. Jadi jangan begitu juga nanti kita di dalam menganalisis suatu kelayakan bisnis, jangan tergiur dengan pemberian diskon, terus fasilitas yang terlalu mudah. Gitu. Jadi intinya di sini adalah kerjakanlah yang sesuai kebutuhan. Karena apa? Di dalam memproduksi suatu barang atau produk, yang jelas harus diperhatikan kita akan menekan cost seminim mungkin. Tapi tidak merubah kualitas atau output yang akan kita hasilkan. Jadi jangan sampai kita mencari biaya yang termurah, tapi outputnya produk yang kita hasilkan itu bakalan tidak laku di pasar. Nah di sini biasa sering terjadi itu yang paling sering kita lihat itu di produksi makanan, ya. Nah di produksi makanan sering kita lihat penekanan cost-nya itu ada di barang substitusi. Kita ambil contoh ya, yang paling sering di pasaran itu seperti jajanan pasar. Ya. Jajanan pasar itu para pedagangnya atau penghasilnya itu sering menekan kosnya dengan barang substitusi yang sangat berbahaya, misalnya pewarna makanan, pemanis buatan. Nah di situ dia bermain harganya, bermain untuk penekanan biaya produksinya dengan barang substitusi yang sangat membahayakan. Jadi barang-barang yang kita makan itu memang kita tergiur selalu dengan biaya murah. Ya. Makan jajanan pasar, biaya murah. Kita kesampingkan dulu yang lokasi yang bersih tempat berjualan ya. Tapi produknya yang akan kita konsumsi itu. Biasa banyak produsen-produsen nakal itu membuat barang atau bahan baku substitusinya itu adalah yang tidak layak. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang produsen itu mengecewakan konsumennya. Karena apa? Sekali konsumen kecewa di dalam membeli produk kita, maka biasanya kita akan tersingkir dari pasar. Kita tidak bisa lagi untuk bersaing di pasaran. Karena apa? Kita sudah cederai kepercayaan konsumen ke kita. Jadi ya lebih baiklah kita berjalan lurus, terus kita hati senang, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau ada pemeriksaan, ada gimana, tidak perlu khawatir. Jadi ini juga di dalam pelajaran ini, materi kuliah ini,
ini ada sisi positifnya, ini menempa jiwa seseorang yang akan menjadi seorang wira swasta atau memproduksi suatu barang. Nah, kenapa dikatakan seperti tadi itu ada pengaruh diskonnya, terus biaya-biaya yang keluar yang di luar daripada biaya produksi inti, itu kita singgung. Karena apa? Disinilah banyak bermain orang-orang yang memproduksi suatu barang yang jiwanya sudah jiwa ya bisnis nggak benar gitu, ingin memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seminim mungkin. Jadi kalau kita para orang ekonom itu untuk saat ini tidak berlaku lagi ya. Janganlah dibuat menghalalkan segala cara dalam memproduksi suatu barang. Karena bahaya, kasihan konsumen-konsumennya. Yang paling utama memang kita dalam periode tertentu kita bisa mendapat keuntungan yang wah, tapi selanjutnya apa? Ya kita nggak bisa untuk masuk lagi ke pasar itu. Padahal kita udah beli mesin misalnya, sudah membeli peralatan-peralatan yang canggih atau gimana, tapi kita bermain di biaya-biaya penekanan biaya-biaya bahan bakunya. Ya, jadi sekali lagi coba jiwa ini bisnisnya itu jangan curang gitu ya. Karena yang namanya curang itu sebentar itu ininya keadaannya, nggak bertahan lama. Jadi dapat pun misalnya keuntungan yang besar periode ini, bisa jadi besok-besok ya kita udah diperiksa polisi gitu. Karena apa? Kita memproduksi suatu makanan atau jajanan pasar, kita buat imitasi, substitusi imitasinya, essence gitu ya. Misalnya yang paling sering gula diganti essence jadi ini pemanis buatan, pewarna buatan, ya. Jadi bukan pewarna-pewarna yang memang layak untuk dikonsumsi. Nah, di situ penekanan biayanya terakhir kita akan tergerus juga. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini dia tadi ke pengaruh ke diskon terhadap EOQ, Economic Order Quantity. Jadi dia di sini kelihatan kalau secara pengaruh visualisasi, ya, pengaruh pandangan di dalam kita menilai suatu keinginan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pengaruh diskon ini, coba kita lihat ya, pengaruh diskonnya kalau kita membeli 0 sampai 999. Nah, itu dia akan harga per unitnya akan menjadi 5.000. Ya. Nah, kalau kita membeli 1.000 sampai 2.499 atau 2.500 gitu. Maka diskonnya menjadi harga per unitnya 4.850. Nah, kalau kita memesan lebih besar dari 2.500, maka biayanya harga per unitnya menjadi 4.750. Kalau Ibu perhatikan, akan memilih yang mana? Kalau menurut pengaruh keadaan diskon atau harga per unitnya, rata-rata kita secara visual kita akan memilih yang memesannya 2.500 ke atas. Ya, sekali pesan dia misalnya 2.500, maka harga unitnya jatuhnya 4.750. Ya. Ini secara visual kita melihat. Ini adalah harga terendah, tapi hati-hati. Ya. Hati-hati Ibu, jangan sekali lagi jangan tergiur dengan harga murah atau pemberian-pemberian yang gampang didapat, seperti yang saya katakan pada awal pertemuan, sesuatu yang diawali dengan awalan itu kita harus hati-hati untuk menyikapinya. Jangan langsung kita terima yang namanya terlalu mudah, terlalu gampang, terlalu murah. Jangan ya. Kita adalah
orang-orang yang ditempa dengan cara berpikir yang lebih matang. Jadi untuk mengambil keputusan jangan langsung untuk pandangan visual aja. Sekali lagi kita membeli barang, jangan kita tergoda pandangan visual. Ya, belilah barang sesuai kebutuhan. Nah kita sekarang apalagi di para ibu-ibu ya, seperti yang saya katakan tadi. Kalau gede-gede di mall dibuat flash sale katanya, atau di online komersil flash sale. Nah itu langsung buru-buru ya dibeli. Perlu atau tidak itu masalah belakang. Yang penting adalah kepuasan hati mendapatkan di bawah harga pasar. Belum tentu. Memang kita puas hati mendapatkannya, tapi nilai yang lainnya akan kita korbankan. Ya. Jadi kita itu menjadi seorang mahasiswa, kita harus mulai membiasakan diri berpikir kritis. Jadi jangan sampai kita mengesampingkan hal-hal yang utama hanya dengan visualisasi. Ya. Hanya dengan pandangan pertama orang langsung dia tertarik. Di zaman sekarang itu nggak ada lagi istilah tertarik pada pandangan pertama. Nggak bisa lagi ya Bu ya. Bapak nggak bisa tertarik pada pandangan pertama. Gawat nanti itu kalau sempat selalu tertarik pada pandangan pertama. Oke, kita lanjutkan. Tadi ini kita lihat kita akan memilih 4.750 jatuh harga per unitnya. Kalau kita pesan 2.500, secara visual kita akan memilih ini. Tapi kita coba kita hitung, apa pengaruh diskon terhadap EOQ-nya? Apakah memang benar lebih baik kita membeli 2.500 ke atas pesanan barangnya atau bahan bakunya, atau yang mana? Itu ada hitungannya. Kita coba selanjutnya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat ada dia dengan pengaruh ekonominya, dia nilainya 700 ya, kebutuhannya 1.500. Jadi kebutuhan 700, 10.000, 2.500. Nanti pengaruh diskonnya yang mana? Nah, kita lihat ini seperti mana rumusnya tadi ya. Nah, ini. Jadi yang mau kita pakai yang untuk pengaruh diskon itu ini rumusnya. Jadi dia jumlah pembelian atau permintaan satu periode, biaya setiap kali pesan, biaya simpan dalam rupiah. Dan kita masukkan biaya diskonnya. Nah, ini dia tadi ya. Jadi biar para ibu dapat ini, jadi nilai maksimumnya itu rata-ratanya dia di 49.000. Nah ini dia yang pembaginya. Maaf, nggak bisa diklik ya. Nah tadi dia ini kita bolak-balik ya pelan-pelan ya. Nah ini dia tadi 0 sampai 999 itu harga per unitnya 5.000 ya, kita lihat. Nah, ini dia. Dia masuk di sini ya. Hitungannya tadi pertama kita udah dapat equity-nya. Kemudian kita masukkan apakah diskon yang ketiga ini ya. Apakah diskonnya karena ini dengan diskon kita beli sekian, diskonnya akan harganya jadi lebih murah. Apakah ini yang memang harus dipilih? Kita lihat. Ini setelah melalui penghitungannya, kita lihat. Ini kita masukkan angka 5.000-nya untuk biaya per unitnya. Jadi dia jatuhnya ke berapa ini jadinya harganya? Sesuai dengan kebutuhan bahan baku yang akan kita beli. Itu menjadi 25.700.000 ya.
Nah, kemudian kita lihat yang 4.850. Ini dia tadi ya. Kita lihat 4.850. Kalau kita membeli sejumlah 1.000 sampai 2.499. Harga per unitnya 4.850. Itu jadinya kalau dimasukkan ke pengaruh diskon terhadap EOQ-nya berapa? Kita lihat di sini hitungannya. Ini yang kedua, EOQ 1.000, 4.850. Jadi harganya itu menjadi 24.995. Oke. Nah, kemudian ini tadi yang mau akan kita pilih nih kan? Ini tadi yang akan mau kita pilih. Karena ini seperti di slide promo ini ya. Ada di spanduk-spanduk. Belilah sekian, akan dapat harga per unitnya kami diskon jadi sekian. Belilah rentang sekian akan menjadi per unit sekian. Secara visual kita akan memilih ini. Ya. Secara visual. Hati-hati, kita lihat kehitungannya. Setelah dilakukan penghitungan, kita masukkan harga diskonnya. Ya. Kebutuhannya kita 2.500. Jadi 2.500 ribu ini kan dia dari sini tadi ya dapat ya. Bapak Ibu. Nah, kita lihat berapa harganya setelah diskon. Itu adalah 25.098. Oke. Jadi sekarang saya tanya ke Bapak dan Ibu, apakah tetap akan memilih membeli di atas 2.500? Tidak. Tidak ya? Nah, bagus. Jadi dia, kalau kita paksakan kita tergiur dengan nilai-nilai diskon, ya nilai diskon yang ditawarkan, maka sebenarnya di balik semua itu kita sesuai kebutuhannya, harga barang itu bukan menjadi ya 4.750 ini, nilainya nanti akan menjadi 25.098.000. Ya. Nah, pada rentang berapa dia ini? Kita wajar untuk membeli bahan baku atau produk tersebut. Berlaku prinsip ekonominya untuk biaya terendah dengan memperhatikan unsur-unsur di dalam membeli kebutuhan itu adalah yang ini kan, ini yang paling rendah sebenarnya. Setelah kita berpikir memang secara kritis, kita masukkan ilmu kita di dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak langsung tergiur langsung dengan iming-iming diskon. Jadi di sini dia 24.995 itu di rentang harga 4.850. Jadi dia rentang harganya di sini. Jadi belilah kebutuhannya itu di 4.000 antara rentang harga ini. Ya, apa jumlah pesanan. Maka dia akan mendapat nilai economic ordernya atau economic order quantity-nya, dia akan menjadi inilah yang layak untuk kita produksi nanti dengan harga sekian. Ya. Jadi jumlah pesanan yang harus dilakukan sebanyak 1.000 kg karena memberikan total biaya tahunan yang paling rendah. Tadi itu dihitung dengan biaya simpan. Ya, kita hitung dengan biaya simpan. Kita lihat dari efek diskon. Maka yang paling baik kita pilih adalah pemesanan sebanyak 1.000 kg. Jadi ini hanya masih sebagian kecil ya, tapi coba kita perhatikan kenapa kita mempelajari sampai harus memperinci keadaan-keadaan yang dipengaruhi dalam pengambilan keputusan. Jadi studi kelayakan bisnis ini tetap dia akan harus
bisa membuat keputusan yang setepat, seefektif dan seefisien mungkin. Jadi keputusan membeli atau memproduksi, inilah yang harus kita perhatikan. Jadi bukan berarti nanti sekali lagi mindset umum yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari, coba perlahan-lahan kita hilangkan karena kita sudah mempelajari ilmu di mata kuliah yang kita pelajari di kampus. Nah, kalau kayak kemarin kita mempelajarinya jangan terlalu mudah untuk mempercayai iming-iming mendapatkan suatu bisnis yang wah. Nah, kalau di sini begitu juga. Jadi jangan terlalu cepat kita mengambil keputusan, oh ini diskonnya gede ini. Diskon gede, tapi kita tidak mengesampingkan bahwa dengan membeli produk yang didiskon itu, benar kita mengurangi biaya pada saat pembelian, tapi kita akan memperbesar biaya simpan. Jelas ya? Jadi kita jadinya memperbesar biaya simpan. Ujung-ujungnya apa? Harga pokok produksi yang akan kita dapatkan itu sudah di luar daya beli masyarakat. Ya? Jadi karena kita tadi tergiur dengan diskon atau tergiur dengan pemesanan dengan biaya simpan, nah hasil akhirnya, misalnya suatu barang itu, mau kita memproduksi suatu minuman lah, misalnya ya, minuman botol. Jadi kita memproduksinya sudah mencapai, itu baru harga pokok produksinya ya. Harga pokok produksinya aja dia sudah mencapai 4.900. Sementara harga di pasaran untuk kita dapat bersaing itu sudah 5.000. Nah, apa kita nggak mau pikirkan biaya transport? Biaya ini itunya untuk sampai ke tangan akhir konsumen. Kan harus kita pikirkan itu toh. Nah, jadi di sini kita walaupun ini masih belum, karena ini ya sesuai dengan materi yang dibatasi koridornya, mengingat waktu dan tempatnya, sebenarnya banyak ini yang harus diperhitungkan. Dan semuanya ada perhitungannya. Tapi saya menyampaikannya, ada sesuatu yang harus kita rubah dalam hidup kita. Jadi coba jangan perhatikan dulu hitungannya, karena hitungan ini gampang untuk dipelajari. Tapi saya mau merubah mindset. Dari awal juga saya sering mengatakan, saya mau merubah mindset yang umum kita lakukan di masyarakat, padahal sebenarnya itu merugikan. Ya, itu tujuannya. Kenapa selalu ditekankan di sini masalah kemudahan dan kemurahan gitu. Jadi dia di sini dia kan biaya pemesanan dan biaya simpannya, di sini dia diberikan iming-iming diskonnya, tapi pada hasilnya kita tidak pantas untuk memesan di atas 2.500. Jadi begitu ya. Jadi sesuatu yang memang sering kita kita buat sebagai mindset, itu belum tentu di masyarakat sekarang belum tentu itu berguna, gitu ya. Nah, ini sebentar lagi kan ini para Bapak dan Ibu kan akan menulis skripsi ya sebagai tugas akhir. Hati-hati. Sekali lagi saya menerangkan ada mindset ini, seseorang mahasiswa itu, misalnya dia meneliti begini, pengaruh harga terhadap pembelian sepatu, gitu ya. Pengaruh harga terhadap pembelian sepatu. Nah, seharusnya dengan harga murah,
ya, pembelian sepatu itu akan semakin meningkat. Kita membicarakannya di suatu lokasi penelitian, misalnya ya, pengaruh harga itu. Nah, kita perhatikan coba. Apabila harganya kita jual murah, maka penjualan akan meningkat. Nah, itu diteliti si mahasiswa. Ke suatu wilayah, tiba-tiba hasilnya bahwa dengan harga murah, penjualan tidak meningkat. Ini dengan spesifikasi barang yang dijual sepatu ya, sepatunya sama. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan, kualitasnya sama. Tapi dia dijualnya harga murah, malah penjualannya tidak meningkat. Jadi dia meneliti pengaruh penjualan harga terhadap penjualan sepatu di PT XXX. Nah, dia si mahasiswa ini memaksakan hitungannya menjadi penjualan meningkat. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Dipaksakan si mahasiswa ini, hasil akhir skripsinya bahwa pengaruh harga itu sangat berpengaruh signifikan terhadap penjualan sepatunya kalau diberi harga murah. Apa bisa terjadi itu? Hah? Bisa terjadi nggak? Berbanding terbalik? Atau begini, yang paling gampang, pengaruh meningkatnya pendapatan masyarakat terhadap kemampuan membayar hutang. Semakin tinggi semakin tinggi pendapatannya, maka hutang-hutangnya akan segera lunas. Benar nggak? Coba dijawab. Benar nggak pernyataan itu secara teoritis? Hah? Ada yang jawab? Ini benar atau tidak gitu? Coba dijawab. Hah? Lu nggak ada yang jawab ini. Mana ini? Ibu Rama, Ibu Desila. Hah? Kayaknya ini ya. Ya? Tidak. Tidak kayaknya. Tidak. Kalau misalnya gaji kita semakin besar, maka hutang-hutang kita pun akan cepat lunas. Iya. Nah, Iya, Pak. seharusnya benar kan? Nah, Iya. itu adalah secara teoritis. Jadi pada saat orang Bapak Ibu meneliti suatu penelitian, kalau dia berbanding terbalik, jangan sampai dipaksakan bahwa itu menjadi benar secara teoritis. Seperti saya membuat penelitian untuk tesis waktu S2. Jadi kemampuan atau pendapatan per kapita Sumatera Utara itu meningkat dari semester per tiap semester. Tetapi NPL, non performing loan, atau biasa disebut kredit macet, ya, kredit macet di Sumatera Utara itu malah makin meningkat juga. Seharusnya semakin banyak penghasilan masyarakatnya, maka kredit macetnya seharusnya semakin turun gitu. Karena apa? Masyarakatnya berarti makin mampu. Nah, itu saya sempat bingung. Ya, tapi dosen pembimbingnya menasihati sama seperti yang saat ini saya katakan. Jangan memaksakan teori untuk hasil daripada suatu penelitian. Jadi kalau itu hasilnya negatif, ya negatiflah itu. Ya. Jadi memang keadaannya apa? Semakin banyak penghasilan masyarakat di Sumatera Utara, maka akan semakin kecil kredit macetnya. Belum tentu juga kan, karena apa? Mungkin ada unsur-unsur lain seperti unsur tidak mau membayar hutang atau unsur konsumtifnya, ya. Semakin banyak dia mendapatkan penghasilannya bukan malah untuk bayar hutang,
malah dia diganti mobil Ya. atau nambahi beli kendaraan. Jadi utangnya tetap aja semakin banyak, begitu ya. Nah, jadi selain kita mempelajari suatu hitungan realita daripada studi kelayakan bisnis ini, ada hal yang kecil yang memang harus kita perhatikan. Apa di balik semua ini? Nah, seharusnya di sini ya untuk mata kuliah kita ini biasanya sering disebut dan dibahas di dalam filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu itu di balik suatu materi yang kita bahas itu apa inti yang terbaiknya yang harus kita ambil gitu. Nah, itu dia di filsafat ilmu. Begitu juga ini. Kita mempelajari hitungan-hitungan ini semua, sebenarnya bukan hitungan ini nanti yang akan kita dapat. Tapi materi kuliah itu ingin menunjukkan bahwa kita itu harus memperbaiki mindset kita yang selama ini beranggapan diskon yang lebih murah mendapat diskon, maka akan kita beli yuk barangnya sebanyak-banyaknya, gitu ya. Nah, kemudian dikasih harga ini atau fasilitas penyimpanan gudang yang banyak, yuk kita simpan banyak-banyak mumpung murah, katanya. Nah, itu dia rohnya daripada suatu materi pelajaran itu. Nah, disitulah dia masuk ke filsafat ilmu. Jadi orang yang pintar belum tentu bijak. Jadi sering ada yang bertanyakan, mana yang lebih baik, pintar atau bijak? Coba Bapak Ibu. Bijak. Hah? Kebanyakan pintar. Yang lebih baik. Ini harus mindsetnya harus mana yang lebih baik? Bijak, Pak. Bijaksana, bijaksana. Ya, benar. Jadi yang lebih baik itu kita bijak. Karena pintar itu dari sisi ilmu pengetahuan. Tapi di dalam mengambil suatu keputusan, selain daripada hitungan ini semua, ini gampang dibahas ini. Hitungan ini gampang untuk diteliti. Tapi kebijakan dari suatu pengambilan keputusan itu susah untuk didapat. Nah, jadi itu inti dari materi kita, Bu ya. Nanti ke depannya juga sama seperti ini, kita selain daripada hitungan, coba kita ambil intisari daripada mata kuliah itu. Sebenarnya mata kuliah itu menunjukkan apa gitu. Ya. Nah, jadi ini setiap 2 pertemuan ini saya beri tugas ya. Jadi ini dia. Ini tugasnya beda-beda setiap orang. Nanti diperhatikan di sini, ini nilai rupiahnya ini tergantung 4 digit dari NPM Bapak dan Ibu. Jadi biaya pesan sebesar misalnya digit Ibu itu misalnya 450 gitu ya, atau 250 gitu. Yang paling belakang NPM-nya, yang paling belakang isikan itu di sini. Jadi setiap mahasiswa beda-beda ya, hasilnya akan beda-beda. Ya. Nah, kemudian soal yang kedua juga begitu. Itu tadi masalah pemesanan, jumlah pemesanan tinggal ini ya dimasukkan aja angkanya. Nah, ini juga begitu. Jadi angka digit ini itu adalah nomor NPM mahasiswa. Ya, Bapak Ibu nanti saya serahkan ini di apa? Di WA group, nanti dibahas. Jadi ini diserahkan nanti sebelum apa ya? Sebelum kita meet atau ujian tengah semester. Ya, ini akan saya serahkan di grup WA pembahasannya. Nah, ini nanti dibaca di rumah ya. Dibaca di rumah. Ya, Pak. Kemudian minggu depan pembahasan yang tadi tolonglah dipertanyakan apa yang tidak mengerti. Ya Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ini nanti di sesi selanjutnya saya berikan kesempatan beberapa menit untuk membahas
yang minggu lalunya. Ya. Oke, Ya, Pak. ada kira-kira yang mau dipertanyakan Ibu? Ada pertanyaan? Ini karena belum apa, atau begini ya, sebelum perkuliahan kita ke minggu depan, itu 2 hari sebelum perkuliahan saya beri bahan ya. Gimana Bapak Ibu ya, saya beri bahan di apa, di grup WA, Boleh, Pak, boleh. jadi biar nanti pada saat kita udah pertemuan, udah ada langsung ini bahan bertanya, daripada gini kan dibaca nanti terakhir lupa lagi. Iya. Oke, Bapak Ibu ya. Iya, Saya sudahi dulu ini pertemuan kita hari ini. Ini akan saya berikan di WA Group bahannya beserta video rekaman pembelajarannya. Jadi siapa tahu ini ada beberapa yang harus dipertanyakan nanti minggu depan ditanya. Ya, tapi untuk bahan minggu depan itu 2 hari sebelum kita pertemuan itu akan saya berikan. Jadi ada kesempatan 2 hari untuk membaca, biar ada pertanyaan, jadi interaktif kita biar nggak kaku. Ya. baik, Pak. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu. Saya akhiri pertemuan ini. Salam sehat, jaga kesehatan kita selalu ya. Nah, Selamat sore. Sore, Pak. Pak.